Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfaidenov dan teman saya, Avatar Bintang Ramadan, Muhammad Rafif Raditya, Runa Raditya Rizky Hidayat, dan Muhammad Karaf Ardafa Barus. Kali ini kita akan memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen proyek, yaitu membuat sebuah proyek. Nah, proyek yang kali ini kita buat dari kelompok Mas Hasnat buat adalah dengan berjudul Pembangunan Penampungan Air dengan integrasi IoT untuk penyaluran air bersih di desa terdampak tambang Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara. Jadi kita membuat eh, proyek ini dengan beberapa pihak terkait, seperti pemerintahnya dari Kepala Desa Sukarela Jaya dan Kepala Desa Dompo-Dompo. Begitu juga dengan ada dinas yang terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Konawe Kepulauan. Nah, harapan ataupun impact yang akan kita inginkan di dalam proyek ini adalah memberikan akses air bersih yang berkelanjutan bagi warga desa terdampak tambang nikel dan mengurangi risiko penyakit akibat air kotor dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan teknologi monitoring air yang berbasis IoT. Jadi, kita membuat proyek ini untuk memberikan dampak baik untuk warga desa. Budget dari proyek ini sebesar 1 M sesuai yang sudah ditentukan di mata kuliah ini. Berikut adalah tim kami, Muhammad Karaf Adafa Baru sebagai departemennya di Project Management dan Coordination, Avatar Bintang di IoT System Development dan Integration, saya sendiri di Environmental dan Water Quality Engineering, Muhammad Rafif Raditya di Data Analytics dan Monitoring Dashboard, dan Runa Raditya Rizky Hidayat di Infrastructure and Field Implementation. Berikut beberapa stakeholders yang eh, berkaitan dengan proyek ini. Seperti yang sudah saya bilang, tentunya ada pemerintah desa Sukarela Jaya dan Dompo-Dompo, ada masyarakatnya sendiri, yaitu masyarakat dari desa Pulau Wawani, ada dinas-dinas yang terkait, terdapat juga ada vendor dari perangkat IoT-nya yang akan kita gunakan nanti dalam proyek ini, yaitu Robot Store Makassar. Karena Robot Store Makassar ini yang paling besar di Sulawesi. Yang terakhir adalah PT kita sendiri, yaitu PT Hasnat Anugrah Teknologi. Berikut beberapa project scope statement. Yang pertama adalah project purpose. Jadi seperti yang sudah saya mention di awal, tujuan proyek kita ini adalah memberikan dampak baik pada masyarakat desa, terutama di Desa Sukarela Jaya dan Desa Dompo-Dompo. Karena masyarakat desa ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih, dikarenakan ada aktivitas pertambangan nikel yang mencemari sumber air serta menurunkan debit air. Tentunya ini sangat akan merugikan aktivitas keseharian dari masyarakat Desa Sukarela Jaya dan Desa Dompo-Dompo itu sendiri. Nah, eh, masyarakat harus menempuh jarak jauh dan mendapatkan air bersih. Sementara upaya seperti penampungan air hujan dan penggalian sumur sederhana belum mampu memenuhi kebutuhan harian. Tentunya eh, ini sangat-sangat menjadi concern kita untuk menjadikan proyek ini sesuai dengan targetnya nantinya. Nah, eh, ini adalah tujuannya menjadikan air bersih yang berkelanjutan dan membangun dua unit tangki penampungan air berkapasitas 20.000 liter, sumber bercadangan, dan juga sistem distribusi air yang eh, bisa mengalir ke semua rumah masyarakat. Nah, selain itu, proyek ini juga menerapkan sistem teknologi Internet of Things atau IoT melalui pemasangan sensor level air, tekanan, pH, dan turbidity untuk memantau volume serta kualitas air secara real time. Untuk apa? Karena untuk memantau eh, bagaimana bagaimana kemurnian air, bagaimana kualitas air di sana. Jika memang sudah jelek, maka bisa ada maintenance-nya nantinya. Sehingga di perangkat IoT ini terdapat seorang admin ataupun pegawai yang bisa memantaunya. Lalu melalui pendekatan ini, proyek tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga menghadirkan sistem pengelolaan air cerdas yang memungkinkan pemerintah desa untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan perawatan sistem secara mandiri. Dengan demikian, proyek ini diharapkan menjadi model penerapan teknologi tepat guna di wilayah terpencil sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat terhadap krisis air bersih di masa mendatang. Dan juga tentunya kita berharap bahwa eh, aktivitas tambang nikel ini tidak ada lagi di kawasan masyarakat. Eh, untuk
poin selanjutnya, objektif akan diselanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah objektif. Kita memiliki beberapa objektif pada proyek ini, yaitu menyediakan akses air bersih bagi 250 rumah tangga di dua desa terdampak, lalu membangun dua tangki penampungan air berkapasitas 20.000 liter di masing-masing tangkinya, lalu menerapkan sistem monitoring air berbasis IoT. Kemudian, meningkatkan efisiensi distribusi air hingga 30%. Lalu, mengurangi keluhan warga terkait ketersediaan air bersih hingga 80%. Dan yang terakhir adalah menyediakan dashboard pemantauan real time untuk perangkat desa agar memastikan distribusi air optimal dan respons cepat terhadap gangguan yang ada. Oke, selanjutnya adalah deliverables. Nah, proyek ini menghasilkan dua tangki penampungan air berkapasitas 20.000 liter, sistem rainwater harvesting, dan sumur bor cadangan, instalasi jaringan pipa ke rumah warga, serta sistem IoT yang mencakup sensor, gateway, dan dashboard pemantauan daring. Selain itu, proyek juga menyediakan pelatihan dan panduan operasional bagi operator desa. Kemudian ada scope. Nah, ruang lingkup proyek mencakup perencanaan, pembangunan, dan implementasi sistem air bersih di dua desa, termasuk pemasangan perangkat IoT, pelatihan operator, dan uji coba selama 1 bulan. Kegiatan di luar dua desa, serta distribusi air menggunakan truk tangki tidak termasuk dalam cakupan proyek ini. Baik, selanjutnya ada project milestone. Kita memiliki sa- 6 phase. Yang pertama adalah inception dari 6 Januari 2025 hingga 14 Maret 2025. Kemudian planning di 17 Maret 2025 hingga 13 Juni 2025. Lalu selanjutnya adalah construction berlangsung di 1 Juli 2025 hingga 15 Agustus 2026. Kemudian implementation di 1 September 2026 hingga 16 Desember 2026. Kemudian phase testing dan training yaitu di 5 Januari 2027 hingga 6 April 2027. Nah, yang terakhir adalah delivery yaitu di 7 April 2027 hingga 30 Juni 2027. Nah, selanjutnya ada major known risk. Di sini ada beberapa risk yang sudah kita pertimbangkan, yaitu cuaca ekstrim yang menghambat konstruksi dengan risk rating itu medium. Kemudian ada keterlambatan logistik ke pulau dengan risk rating high. Dan yang terakhir adalah kerusakan sensor akibat kelembapan tinggi, yaitu risknya medium. Kemudian ada constraints, yaitu anggaran tetap 1 miliar rupiah, waktu pelaksanaan maksimal di 24 bulan, dan yang terakhir adalah akses transportasi laut terbatas ke lokasi proyek. Yang terakhir, ada external dependencies, itu dukungan pemerintah daerah dan perangkat desa, pihak vendor penyedia IoT dan material konstruksi, dan yang terakhir adalah koneksi internet atau GSM minimal 3G untuk sistem monitoring. Nah, bagian selanjutnya adalah communication strategy. Kita memiliki beberapa communication strategi, yaitu yang pertama adalah meeting tim proyek, yaitu satu kali setiap minggu untuk progres dan kendala. Yang kedua adalah laporan ke sponsor, itu 1 kali setiap bulan melalui email dan rapat bulanan. Kemudian ada koordinasi lapangan eh, harian via grup WhatsApp tim dan operator desa. Dan yang terakhir adalah laporan akhir disusun dan diserahkan di akhir proyek. Oke, untuk project charter cukup sekian. Kita lanjutkan ke project management plan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, baik. Akan saya lanjutkan. Pertama di sini ada introduction ya, latar belakang dari project yang akan kita bikin. Nah, di sini tuh kita mengambil dari Pulau Waoni ya, di Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara ya. Nah, ini daerah yang terdampak ya, aktivitas pertambangan nikel oleh negara. Nah, dampaknya ini menyebabkan sebagian besar sumber mata air di wilayah tersebut mengalami pencemaran dan penurunan debit ya, sehingga masyarakat di beberapa desa, termasuk Desa Sukarela, Jaya, dan Desa Dompo-Dompo,
mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancanglah oleh kita sebuah proyek bertajuk Pembangunan Penampungan Air dengan Integrasi IoT untuk penyaluran air bersih di desa terdampak Tambang Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara. Nah, ini nih berfokus pada penyediaan sistem air bersih yang berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur penampungan air dan pemanfaatan teknologi IoT ya, Internet of Things untuk memantau volume serta kualitas air secara real time. Nah, dengan penerapan sistem ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh pasokan air bersih yang stabil, efisien, dan mudah diawasi oleh pihak pemerintah desa, sekalipun menjadi model implementasi teknologi tepat guna di daerah terpencil. Nah, untuk selanjutnya itu ada profil perusahaan ya. Ya, perusahaan kita eh, bernama PT Hasnat Anugrah Teknologi, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan sistem teknologi air dan IoT ya, terpadu. Perusahaan ini berfokus pada inovasi solusi digital untuk pengelolaan air bersih yang efisien dan berkelanjutan. Dengan visi menjadi penyedia solusi air bersih berkelanjutan berbasis sistem cerdas ya, teknologi cerdas, PT Hasnat Anugrah Teknologi berkomitmen untuk menghadirkan sistem monitoring kualitas air yang terintegrasi, meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih di wilayah terdampak, serta menawarkan solusi yang ramah lingkungan dan efisien. Melalui keahlian dalam integrasi sensor dan sistem otomatisasi, perusahaan ini berupaya mendukung pembangunan infrastruktur air yang modern dan dapat diandalkan, khususnya di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber air bersih seperti di Pulau Wawoni, ya, yang terdampak oleh tambang nikel. Boleh selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada Project Scope Management. Dalam Project Scope Management ada poin tujuan. Tujuan dari proyek kami ini adalah menyediakan akses air bersih bagi masyarakat Desa Sukarela Jaya dan Desa Dompo-Dompo yang terdampak aktivitas pertambangan nikel melalui pembangunan 2 unit tangki penampungan berkapasitas masing-masing 20.000 liter. Proyek ini dirancang agar mampu menampung, menyaring, dan menyalurkan air bersih secara efisien. Sistem ini juga dilengkapi dengan teknologi Internet of Things atau IoT yang berfungsi untuk memantau level air, tekanan, pH, serta tingkat kekeruhan secara real time. Dengan adanya sistem monitoring ini, distribusi air diharapkan menjadi lebih efisien hingga 30%. Sementara keluhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih dapat berkurang hingga 80%. Selain itu, proyek ini juga menyediakan dashboard pemantauan yang dapat diakses oleh perangkat desa, sehingga proses pengawasan dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Secara keseluruhan, proyek ini bukan hanya bertujuan menyediakan air bersih, tetapi juga menciptakan model pengelolaan sumber daya air yang cerdas, berkelanjutan, dan juga mudah diadaptasi oleh wilayah pedesaan lain di Indonesia. Kemudian poin kedua yaitu deskripsi ruang lingkup. Proyek ini meliputi pembangunan sistem penyaluran air bersih yang terintegrasi dengan teknologi IoT. Lingkup pekerjaan mencakup desain teknis, pembangunan tangki, dan penyaluran sistem penyaluran. Kemudian ada juga instalasi sensor IoT, pelatihan operator, serta pengujian dan serah terima hasil pekerjaan. Ruang lingkup fisik proyek terbatas pada 2 desa terdampak tambang di Pulau Wawoni, yakni Desa Sukarela Jaya dan Desa Dompo-Dompo, yang dipilih berdasarkan tingkat kesulitan akses terhadap sumber air bersih. Kemudian poin selanjutnya ada Work Breakdown System atau WBS. Dalam WBS ini kami sudah menyusun untuk sistemasi pekerjaannya nanti. Dalam WBS ini sudah terdapat Inception Phase, Planning Phase, Construction Phase, IoT Implementation Phase, Testing and Training Phase, dan yang terakhir adalah Delivery and Closure Phase. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada poin selanjutnya oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai project time or schedule management. Bisa dilihat dari Gantt chart-nya. Di sini kita ada beberapa phase. Nah, mungkin saya jelasin terlebih dahulu terkait timeline-nya di Gantt chart ini. Untuk yang pertama itu ada inception phase, itu mulai dari 6 Januari sampai 14 Maret 2025. Itu mencakupi pemilihan project manager dan tim,
lalu ada kick-off meeting, survei kebutuhan air di Sukarela, Jaya, dan Dompo-Dompo, analisis dan studi kelayakan, dan yang terakhir itu penyusunan dan persetujuan project charter. Lalu yang kedua itu ada fase planning atau planning phase. Nah, di sini mencakup desain teknis sistem air dan IoT, lalu ada RAB dan jadwal proyek, lalu seleksi vendor dan penyusunan kontrak, dan yang terakhir itu adalah review dan persetujuan rencananya. Lalu berikutnya di sini ada construction phase, yaitu meliputi persiapan lokasi, pembangunan tangki air, lalu ada sumur bor dan rainwater system, lalu ada instalasi pipa, pompa, dan panel, dan yang terakhir itu adalah uji tekan dan serah terima internal. Selanjutnya di sini ada IoT implementation phase, yaitu pada tanggal 1 September sampai 16 Desember 2026. Di sini mencakupi pengadaan dan instalasi perangkat IoT, lalu ada pembuatan dashboard dan integrasi sistem ke IoT-nya. Lalu yang terakhir yaitu adalah uji fungsional dan kalibrasi akhir. Lalu buat fase selanjutnya di sini ada training and testing phase, yaitu meliputi field test, lalu ada fine tuning dan evaluasi, pelatihan operator, dan yang terakhir itu pilot run. Dan itu berlangsung pada tanggal 5 Januari sampai 6 April. Nah, 2027. Dan yang terakhir di sini adalah delivery and closure phase, yaitu mulai pada 7 April sampai 30 Juni 2027. Itu meliputi evaluasi akhir, serah terima sistem dan dokumen, laporan akhir, dan yang terakhir yaitu penutupan administratif dan pembubaran tim. Nah, itu mengenai project time or schedule management kita dalam project ini. Mungkin boleh langsung aja saya akan menjelaskan mengenai project cost managementnya. Boleh langsung ditunjukin. Nah, di sini bisa dilihat untuk cost per fasenya. Di sini dalam inception phase kita mendapatkan total yaitu adalah 69 juta. Lalu untuk planning di situ ada 95 juta. Lalu untuk construction phase itu ada 520 juta. Lalu untuk IoT implementation itu adalah 15 juta. Mohon maaf, untuk IoT implementation phase itu ada 150 juta. Lalu ada training and testing phase yaitu bertotal 80 juta. Dan yang terakhir adalah delivery and closure phase yaitu bertotal 85 juta dengan total keseluruhan biaya dalam setiap fase yaitu 999.000 juta. Nah, mungkin itu aja mengenai penjelasan mengenai project cost management dan hasil project time and schedule management. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam progres proyek kali ini yang berjudul Pembangunan Penampungan Air dengan Integrasi IoT untuk Penyaluran Air Bersih di Desa Terdampak Tambang Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara. Apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata, penyebutan, ataupun penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.